Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast ke-9 Artmax. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Gue Kanisha Kristala, dan hari ini gue nggak sendiri, gue bareng temen gue. Halo semuanya, gue Michelle Angelina yang hari ini bakal nemenin kalian semua di podcast kali ini. Wah, gak kerasa ya, udah episode ke-9 aja nih. Buat kalian semua yang belum dengar episode 1-8-nya, wajib banget nih buat dengerin podcast kita di Spotify Artmax Podcast. Bener banget. Oh ya Kani, hari ini kita bakal ngomongin apa sih? Jadi, podcast kali ini kita bakalan omongin tentang pentingnya soft skill nih. Oh, biasanya tuh ya, gue juga sering sih dengar kata hard skill. Nah, tapi mungkin buat para pendengar kita nih yang belum tahu, sebenarnya apa sih bedanya hard skill sama soft skill itu? Jadi kalau hard skill itu biasanya lebih ke kemampuan suatu bidang gitu sih. Misalnya kita kan di bidang desain interior. Nah, jadi kayak seberapa mahirnya lu pakai SketchUp gitu. Tapi kalau soft skill itu kayak contohnya skill berbicara lu atau cara lu menghadapi masalah dan sebagainya. Oh, berarti kalau gue punya kreativitas yang tinggi, itu masuknya ke soft skill kan? Iya, begitu. Gimana kalau langsung aja nih kita ngobrol seru bareng tamu spesial kita yang inspiratif, Kak Jersin dari Dekova Interior. Halo semua, apa Halo kabar? Pak, baik dong. Pak Jason, apa kabar Pak? Baik, baik, sehat. Syukur deh. Tentunya semoga kalian semua yang mungkin belum ataupun lagi mendengar podcast ini juga semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, langsung aja nih, aku mau kepoin Pak Jasmine. Boleh dong Pak ceritain sedikit awal terbentuknya dari Dekova Interior ini. Emang udah direncanain kah atau emang secara tiba-tiba gitu Pak? Iya, sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Jerswin dari Dekova Interior. Ya, perusahaan kami sebenarnya nggak direncanakan. Awalnya saya bekerja di bidang desain interior itu perusahaan Singapura yang ada di Jakarta. Dari sana saya peroleh pengalaman pertama dalam bekerja. Kemudian setelah itu saya bersama partner yang sekarang adalah istri. Kami berdua kebetulan sama-sama juga alumni dari Untar. Istri backgroundnya adalah arsitek, sementara saya sendiri interior. Terus memang tidak ada rencana, sehingga kami memutuskan untuk membuka studio kami sendiri dalam desain interior. Awalnya seperti begitu. Awalnya nggak ada rencana tuh sama istri gitu ya Pak bangun Dekova Interior ini. Betul, kami Eh, berusaha untuk mandiri seperti itu. Iya Pak. Kalau boleh tahu Dekova Interior ini dari tahun berapa ya Pak? Kami berdiri dari tahun 2008 ya. Awalnya Hmm. kami di interior dulu, sekarang kami merambah ke arsitektur, arsitektur interior hingga tentunya tetap kami fokus di interior juga seperti kayak planning untuk material selection sampai styling seperti begitu. Kalau boleh tahu kenapa namanya Dekova ya Pak? Dekova ya, Dekova itu sebenarnya singkatan dari Decorous Vivaceus. Jadi seperti kayak artinya hiduplah dekorasi, hiduplah penataan untuk keindahan. Itu awal mulanya seperti begitu. Menarik ya. Kan Dekova Interior ini kan udah dari tahun 2008 ya Pak. Gimana sih Pak Betul. caranya Dekova Interior ini mempertahankan identitas dan citra studionya? Ya, kami di Dekova Interior memiliki moto. Moto kami adalah perfectly fit for you, yang artinya adalah kami menangkap dengan tepat apa luxury of living yang diinginkan oleh klien kami. What peace of mind of living yang diinginkan oleh klien kami yang sudah diimpikan sejak lama. Karena tidak semua owner atau klien bisa mengutarakan dengan tepat apa yang dia inginkan. Kadang-kadang mereka bingung. Tapi kami dengan pengalaman kami dan dengan kemampuan yang kami miliki, kami bisa menangkap apa yang diinginkan oleh klien kami dengan tepat. Wah, ternyata bukan hal yang gampang loh buat mempertahankan si identitas sama citra dari Dekova Interior. Apalagi kalau dihitung sejak dibentuknya tuh Dekova dari tahun 2008.
Nah, menurut aku di balik itu semua juga pasti nggak lepas dong, karena adanya kemampuan-kemampuan hebat nih dari Fajar sendiri. Nah, tadi di awal kita juga sempat bahas tentang soft skill. Kalau untuk seorang desainer nih, menurut Fajar, soft skill utama apa sih harus dipunyain, Pak? Ya, jadi hard skill dan soft skill bagi kami percaya keduanya itu sama penting. Jadi seorang profesional, seorang interior designer, dia membutuhkan hard skill dalam mengeksekusi knowledge-nya untuk mempraktekkan apa yang dia ketahui. Sementara soft skill itu bagi kami adalah kemampuan untuk secara efektif mengkoordinasikan skill-nya bersama dengan anggota tim yang lain. Jadi soft skill itu bisa menyangkut seperti kayak kepribadian, sikap, fleksibilitas, motivasi, tata krama, communication skill, time management, dan masih banyak lagi. Tapi untuk basic dan yang paling utama dalam soft skill menurut saya fondasinya adalah attitude, positive attitude. Contoh seperti sopan santun, hormat kepada sesama, tahu menempatkan diri, terutama sebagai orang yang baru memasuki dunia kerja, dia memiliki dia harus memiliki satu kriteria, satu soft skill, attitude, yaitu dia harus teachable. Itu yang paling utama. Berarti sama-sama penting nih ya Pak. Hard skill sama soft skill ini harus balance ya Pak. Betul, harus balance. Kita mesti sebagai seorang real professional, kita mesti balance. Jadi harus seorang yang ahli atau mahir dalam execute skill-nya, dia harus juga memiliki soft skill yang baik. Karena itu adalah satu kesatuan sebagai seorang profesional. Jikalau dia hanya memiliki hard skill saja, tapi kurang memiliki soft skill, menurut saya dia masih kurang lengkap seperti itu. Betul Pak. Nah Pak, bidang desain itu perlu banget gak sih Pak kayak memiliki soft skill yang baik? Kayak apakah soft skill itu menentukan kesuksesan kita gitu? Tentu, kalau sebagai profesional dalam bidang apapun, menurut saya soft skill harus dimiliki. Jadi tidak cukup orang hanya menguasai hard skill. Saya beri satu analogi lah, ilustrasi cerita. Seperti tim basket. 80% dalam basket itu adalah dribbling, passing, terus mereka harus menempatkan posisi pada posisi yang tepat sebelum bisa passing atau menangkap bola dan shoot. 20% adalah shooting. Nah, dalam dunia desain juga sama. Setiap orang itu ada bagiannya masing-masing, ada posisinya masing-masing. Dia harus bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat. Nah, setelah menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, dia mengeksekusi skill-nya, dia mengkoordinasikan dengan sesama pemain. Kalau desainer dengan sesama anggota tim. Nah, setelah itu baru di akhir yang harus dilakukan oleh seorang desainer adalah bagaimana dia mengkomunikasikan idenya ke klien. Bagaimana dia menjual skill-nya itu, menjual idenya itu, konsepnya. Karena apabila seorang desainer, dia memiliki desain yang bagus, dia mahir, taste-nya baik, desain skill-nya baik. Tapi kalau dia nggak bisa menyampaikan kepada klien idenya, mungkin klien belum tentu meng-approve atas idenya tersebut. Dan kita jangan lupa bahwa yang paling penting itu adalah decision dari si owner atau klien. Dialah yang memiliki otoritas dan sumber daya untuk mewujudkan ide kita. Kalau kita dalam desain interior, kita punya satu konsep idea. Tapi kalau nggak disetujui oleh owner, mungkin idea itu tidak terwujud seperti itu. Wah, benar-benar. Aku sih setuju sih sama yang Pak Jers bilang tadi. Kita berarti harus pintar-pintar nih dan tahu posisi yang tepat untuk kita tuh apa, biar nantinya kita bisa mengeksekusi skill kita dengan baik. Nah, ngomong-ngomong ya aku sedikit cerita juga nih. Aku tuh sebenarnya kadang kurang bisa kerja sama as a team gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang rasanya kurang klop aja gitu kalau misalnya diajak buat kerja sama bareng. Bener-bener. Aku juga sendiri sih kalau baru ketemu orang baru tuh kayak awkward gitu ya. Nanti kalau kayak kita kan masih kuliah nih. Nanti kalau misalnya magang atau kayak baru mau masuk kerja itu gimana ya kita? Waduh, tapi sebenarnya kalau menurut Pak Jar sendiri nih, soft skill tuh bisa nggak sih Pak kita pelajarin by experience gitu?
Kayak misalnya semakin sering aku kerja sama banyak orang, nanti lama-lama skill aku nih akan keasah dan jago dengan sendirinya. Ya, kalau yang kami percaya adalah seperti ini. Seorang yang memasuki dunia kerja, dia harus memiliki sebelumnya modal soft skill. Modal yang tadi saya sebut terutama adalah attitude, positive attitude, sikap yang baik. Sebenarnya sikap yang baik itu sejak kita memasuki masa sekolah itu sudah mulai ditanamkan. Kalau kita mengikuti proses pendidikan sudah ditanamkan itu semua attitude, mengenai sikap-sikap yang baik, soft skill itu sebenarnya sudah terbentuk sejak itu. Nah, yang paling penting nomor satu kalau kita sebagai profesional awal yang mau memasuki dunia kerja, satu attitude yang harus kita miliki adalah teachable. Itu nomor satu. Kemudian yang harus diingat juga adalah sopan santun, tata krama, seperti itu. Lalu yang ketiga, seperti dalam analogi basket tadi, kita perlu menempatkan diri kita pada posisi yang tepat dan sesuai. Jangan kita pada saat baru masuk ke dalam dunia kerja, kita merasa diri kita sudah pintar, kita sudah menguasai apa yang kita pelajari. Kita harus bisa menempatkan bahwa posisi kita ini adalah kita orang yang baru memasuki dunia karir. Oleh karena itu, posisi sebagai orang yang humble, teachable, itu harus dimiliki oleh kita-kita yang mau memasuki dunia karir. Berarti dari sebelumnya, dari sekarang nih apa kita harus ada modal good attitude. Jadi kita harus asal nih dari sekarang Sheila attitude kita. Benar banget. Kalau Bapak sendiri gimana nih Pak? Ada nggak sih momen di mana Pak Jas ngerasa kayak, oh ternyata soft skill tuh kayak penting banget di dunia desain ini. Mungkin ada pengalaman Pak yang bisa diceritain. Ya, pengalaman saya seiring dengan waktu saya melihat ya, ada kalanya saya memperhatikan karya-karya desain itu ada saya melihat kok desain-desain tertentu, orang-orang tertentu mereka bisa desain sesuatu yang sepertinya ini nggak mungkin, tapi mereka bisa mungkin. Contohnya misalnya seperti kayak desain-desain yang rumit atau desain yang sedikit nyeleneh seperti begitu. Kenapa bisa terwujud? Menurut saya karena ada soft skill, kemampuan dia seorang desainer atau arsitek, dia bisa menjual idenya sehingga klien itu bisa menerima, suka dan meng-approve ide si desainer ini tersebut. Nah, itulah menurut saya peran dari soft skill. Bagaimana seorang desainer, kalau kita ambil lagi analogi basket, dia bisa shoot dan masuk seperti itu. Tapi sebelum dia bisa shooting dan masuk, desainer tersebut dia harus bisa teamwork, bekerja sama. Bagaimana mereka mendeliver satu result kepada klien, akhirnya dia bisa presentasi dan dia bisa menjual idenya. Sehingga ide yang menurut saya itu unik, ide yang tidak mudah diterima oleh orang, tapi akhirnya berhasil bisa diterima. Nah, menurut saya itu contoh dari pentingnya soft skill. Nah guys, ternyata soft skill sepenting itu kan. Percuma aja kalau misalnya desain kalian bagus, tapi kalian nggak bisa mengeksekusi idea kalian gitu. Nah tapi Kani, kita tuh selama pandemi ini nggak ketemu teman-teman loh. Kita di rumah terus. Bener-bener, kita udah lama banget nggak ketemu ya Sheila, kita berdua aja. Kita jadi lebih ansos nih, apa kabar soft skill kita di rumah? Ya nih, gue juga loh. Kayak mempertanyakan apa kabar soft skill gue. Kalau di rumah kan kita ansos banget nih. Kira-kira bisa nggak ya kita improve soft skill kita walaupun kita masih di rumah aja? Bener, ini gue bilang sih di rumah kayak bingung kan mau ngomong sama siapa tuh soft skill gimana asahnya gitu kan. Mungkin latihan public speaking itu agak susah ya, mungkin ngomong sendiri di rumah atau gimana ya. Menurut Bapak gimana nih Pak caranya untuk belajar soft skill di masa pandemi ini nih? Karena kita di rumah aja Pak, gimana? Ya, saya akui ya, dalam kondisi di rumah saja, interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan secara online. Yang bisa kita lakukan kita demi untuk menjaga keamanan bersama, kesehatan bersama. Memang kesulitan kita di online seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah itu. Kita menanamkan satu
attitude dalam diri kita, yaitu attitude teachable. Jikalau kita mau teachable, dan kita bisa kan magang itu sistemnya kan sekarang online. Nah, selama seorang mahasiswa dia mau teachable, selama mau diarahkan dan dibentuk oleh senior desainernya, dari sana dia bisa membangun soft skill dia juga. Dan dia perlu tahu juga pentingnya karakter-karakter, attitude-attitude yang positif seperti itu. Salah satunya teachable itu. Dan menurut saya melalui proses kerja di awal ataupun magang, menurut saya proses belajar yang terbaik itu ya dari sana, yaitu mentorship antara senior designer dengan junior designer. Di perusahaan kami ada seperti begitu. Kami menempatkan senior designer untuk membimbing junior designer. Seorang junior designer, dia harus, selain dia diarahkan oleh senior designer bagaimana harus bekerja, dia harus juga menggunakan attitude-nya tersebut, yaitu attitude humble dan teachable tersebut. Nah, dengan demikian, dia juga mengasah tata krama dia dalam berinteraksi dengan sesama anggota tim. Dengan demikian, menurut saya, cukup bisa dilatih, walaupun tidak se-efektif bila offline, seperti begitu. Berarti mau offline pun, mau online pun, harusnya tuh masih bisa-bisa aja ya Pak kita latih gitu soft skill kita. Dan berarti setiap orang harus punya rasa teachable ya Pak? Ya, betul. Selama seseorang itu menempatkan diri dia di dalam posisi yang teachable, seseorang bisa dilatih untuk diajarkan mengenai soft skill ataupun hard skill secara bersamaan. Dia harus menggunakan. Maka itu saya bilang ketika seseorang baru memasuki dunia karir, mereka harus punya sikap yang paling utama adalah sikap teachable itu. Nomor satu seperti itu. Kebetulan saya teringat satu kalimat dari Carl Han dari Volkswagen. Dia pernah berkata pada saat dia melihat kemajuan bangsa Jepang, kok begitu maju, bisa menyaingi bangsa Jerman dalam dunia otomotif. Apa yang dikatakan oleh Carl Han? Dia bilang, kita harus mengakui pencapaian bangsa Jepang menjadi nomor satu di dalam industri otomotif. Kita Jerman, kita Eropa, kita terbiasa mengajarkan engineering kepada dunia, sampai kehilangan kepekaan untuk belajar. So, jadi yang harus kita pelajari adalah, jikalau kita mau berkembang, kita mau maju dalam hard skill ataupun soft skill kita, tentu kita harus belajar. Dan belajar itu dimulai dari sikap teachable itu. Mau offline ataupun online, selama kita teachable, kita bisa improve. Apapun media salurannya, sarananya, semua bisa. Seperti itu. Ya, berarti kalau mau maju ya tentunya kita harus mau belajar ya, Pak. Kita harus bersikap teachable. Nah, tapi nih, Pak, kalau misalnya kita udah mulai, maksudnya kalau udah tua nih, Pak, apakah masih penting untuk belajar soft skill? Karena kan biasanya kalau yang masih muda pasti mau banget nih belajar soft skill gitu, Pak. Masih mau berkembang gitu, Pak. Ada ya, Pak? Ya, seperti contoh tadi ya, Karl Han yang mengatakan ya, dia satu bangsa Jerman, bangsa yang mempionirkan kemajuan dalam usaha otomotif. Tapi dia pada saat dia melihat bangsa Jepang menyusul keunggulan Jerman dalam dunia otomotif, mereka pun menyadari bahwa mereka lupa untuk belajar. Oleh karena itu, seperti kayak itu Volkswagen, kita juga sama. Mau usia kita sampai usia tua pun, kita harus tetap teachable. Seperti saya juga, saya bukan belajar dari yang lebih senior aja. Dari junior pun saya belajar. Bisa belajar itu dari mana saja. Bisa belajar dari membaca, bisa belajar dari melihat. Oleh karena itu, kalau orang mau memperbaiki diri dia untuk menyesuaikan dengan zaman, tentu dia harus selalu memiliki attitude teachable seperti itu. Oh iya Pak, benar sih. Jadi kita bisa belajar dari mana aja, baik yang lebih tua, ataupun teman sebaya kita, ataupun yang lebih muda dari kita. Nah Pak, aku mau nanya nih sedikit pertanyaan untuk Bapak. Kalau Pak Jas nih disuruh milih anak
untuk magang di Dekova Interior. Misalnya ada 2 pilihan. Yang pertama, desainnya bagus banget, dia benar-benar menguasai desainnya, dia mengerti, tapi sayangnya soft skill dia kurang banget. Nah, yang kedua ini, soft skill-nya bagus banget, tapi desainnya B aja, Pak. Nah, kalau untuk Fajar sendiri nih, lebih prefer mana buat jadi anak magang di Dekova Interior? Nomor satu, setiap employer pasti mencari karakter dulu. Karena yang namanya orang masih awal, masih baru dalam dunia karir, skill tentu masih raw ya, masih belum begitu terbentuk. Oleh karena itu, pertama-tama yang akan dinilai adalah attitude-nya dulu. Bagaimana sopan santunnya, bagaimana dia menempatkan diri dalam perusahaan, nah seperti itu. Kemudian karakter jujur, terus karakter teachable. Apabila dia memiliki karakter itu, perusahaan bisa membentuk dia sampai dia memiliki nilai A dalam hard skill dia, dalam desain. Bisa seperti itu. Berarti kita benar-benar harus latih nih soft skill kita, bukan pas kuliah mikirin desain doang ya, Pak? Betul. Pak, kita kan bentar lagi udah mau magang nih. Nah, kalau di dunia kerja itu langsung diekspektasi untuk memiliki soft skill yang baik nggak sih, Pak? Karena aku sendiri kayak merasa soft skill aku tuh masih kurang gitu sekarang. Ya, sebaiknya sebelum memasuki dunia kerja, sekarang kan zamannya kompetitif. Oleh karena itu, saran saya untuk yang baru mau masuk dunia karir adalah mereka memodali diri mereka dahulu dengan hard skill dan dengan soft skill. Soft skill memang bisa diperoleh dari training, dari workshop, dari seminar, kita bisa melatih itu. Tapi yang terbaik, pelatihan terbaik yang sifatnya berkala itu adalah magang. Melalui magang kita hari demi hari kita dibentuk diri kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mau masuk diterima magang, pertama-tama attitude itu dulu harus dimiliki. Salah satunya ya tadi teachable. Jika dia teachable dan dia humble, perusahaan bisa terima dia. Ya Pak, benar. Dan kebetulan angkatan aku sama Kanisha ini juga kita tahun depan ya kan ya bakal mulai magang. Iya, betul. Dan kita tuh juga kadang suka insecure gitu sih Pak, mulai dari sekarang nih ya, kayak takut kalau soft skill dan hard skill kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi saat di dunia kerja nantinya. Jadi berarti yang aku tangkap nih, yang aku dapat belajar dari Pak Jarswin, berarti kita mulai dari sekarang nih harus banget untuk bisa nge-build our attitude, terus sikap rasa teachable kita, ya kan ya Pak? Iya, betul. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang tidak tepat dalam menempatkan posisi dia. Misalkan pada saat dia awal dia mau masuk dalam satu perusahaan, kadang-kadang mereka mengharapkan fasilitinya apa ini? Apakah saya dapat fasilitas yang baik dalam bekerja? Belum apa-apa, konsentrasi dan orientasi mereka itu adalah fasiliti. Padahal sebenarnya orang yang masih muda yang harus menjadi orientasi mereka adalah mereka belajar sebanyak-banyaknya, mendapat pengalaman sebanyak-banyak. Nah, itu yang harusnya menjadi orientasi sebenarnya. Nah, melalui proses magang ini, melalui sistem magang ini, sebenarnya itu kesempatan yang sangat baik sekali buat seseorang yang masih belum memiliki hard skill yang memadai untuk bisa dibentuk, memiliki pengalaman, menambah hard skill, melatih soft skill. Menurut saya harus dimanfaatkan baik-baik dengan membawa diri, menempatkan diri bahwa saya adalah profesional yang baru, yang masih awal. Tolong agar saya diajarkan, saya siap untuk belajar. Menurut saya attitude itu harus ada. Jadi istilahnya juga kalau dalam hidup nih ya, kita berarti juga nggak boleh merasa jago gitu. Kita harus terus haus belajar. Dan nantinya pas kita magang juga kita harus bisa nih ngemanfaatin kesempatan yang ada. Kita harus pinter-pinter lah untuk bertanya apa yang mungkin emang kita belum mengerti, kita tanya terus gitu. Mungkin kalau misalnya dari Pak Jasmine sendiri nih, ada nggak sih Pak kayak mungkin penyemangat atau motivasi atau mindset yang harus diubah untuk mempersiapkan persiapan magang untuk anak-anak yang kayak angkatan aku ini Pak?
Iya, saya mau mengutip definisi sukses dari Coach John Wooden. Dia seorang pelatih basketball Amerika yang terkenal dan cukup disegani. Dia mengatakan sukses itu adalah peace of mind which can be attained only through self-satisfaction in knowing you made the effort to do the best of which you are capable. Jadi, seseorang tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Selama dia melakukan yang terbaik yang dia mampu, dia sukses. Dan saya mohon izin menambahkan, and build your winning attitude since now to be a real professional. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Saya mau bertanya lagi nih, Pak. Bapak percaya nggak sih kalau ada yang bilang, kadang teman-teman suka bilang, aduh nggak bisa nih tampil di depan, aduh nggak punya soft skill nih. Itu beneran sebenarnya mereka nggak punya atau belum diasah aja nih, Pak? Untuk bicara di depan umum atau bagaimana? Soft skill apa aja sih, Pak? Kadang mereka tuh suka, kayak kita tuh suka nggak pede aja sih, Pak, sebenarnya. Gimana tuh, Pak? Apakah kita beneran nggak punya soft skill tersebut atau kita kurang asah aja sebenarnya, Pak? Oh ya, sekarang kan banyak penemuan-penemuan menarik ya di bidang psikologi ya, seperti bukunya Carol Dweck yang mengenai mindset itu ya. Menurut saya itu mindset yang fix, mindset yang fix itu tidak baik untuk perkembangan setiap orang. Ya mindset itu mengatakan saya memang begini, saya tidak bisa. Itu mindset yang menghambat pada setiap orang kalau ada seperti begitu. Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang kita tidak bisa, itu bukannya tidak bisa, kita belum bisa. Seperti seorang bayi, kalau bayi itu juga nggak bisa berjalan awalnya. Lalu bagaimana dia bisa berjalan? Karena dia belajar berjalan, kan dia beradaptasi. Nah, itulah kemampuan manusia yang paling luar biasa dari Tuhan adalah kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan belajar. Jadi, jikalau kita belum memiliki soft skill yang baik, itu bukan berarti kita tidak bisa. Itu belum. Itu perlu proses, perlu waktu untuk membentuk soft skill tersebut. Jadi, pasti bisa, jawaban saya. Wah, aku suka banget nih Pak sama kata Pak Jas tadi yang kalau di dunia ini nggak ada kata yang tidak bisa, tapi belum bisa. Betul. Nah guys, saking serunya, nggak berasa ya kalau kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, ada nggak sih Pak tips atau saran yang mau disampaikan untuk para pendengar-pendengar kita yang mungkin masih insecure sama soft skill yang mereka punya? Ya, jadi saran saya itu kita lakukanlah yang terbaik yang kita bisa dan bangunlah sikap pemenang sedari sekarang untuk menjadi profesional yang sesungguhnya. Dengan kita memiliki soft skill yang baik, yang sudah kita bentuk, dengan hard skill yang sudah kita kuasai, kita akan menjadi pribadi yang utuh, satu kesatuan, seorang profesional yang real seperti itu. Nah, berarti kita harus bangun nih ya sikap pemenang kita dan bangun soft skill dan hard skill kita ya, Pak. Betul. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, udah mau sharing-sharing di podcast kali ini. Kita jadi lebih tahu banyak nih tentang soft skill di dunia desain. Ya, sama-sama senang bisa sharing-sharing di sini, berbagi pengalaman. Iya, bener banget nih Pak. Hari ini aku sama Kanisha dan mungkin para pendengar-pendengar kita juga banyak banget loh dapat pembelajaran mahal dari Pak Jas ini. Dan terakhir nih Pak, kalau boleh tahu nih, di mana sih kita bisa kepoin karya-karya dari Dekova Interior, mungkin username Instagramnya, atau boleh website-nya Pak? Iya, kalau mau melihat kita, mengenal kita lebih jauh, bisa melihat di Instagram kita, di Dekova Interior, atau di website kita www.dekovainterior.com. Untuk yang masih penasaran nih sama Dekova Interior, langsung aja ke poin IG-nya @dekova_interior dan websitenya www.dekovainterior.com karena podcast ini udah mau berakhir nih. Ya nih, cepet banget ya. Nah, itu dia podcast episode ke-9 kita bersama Dekova Interior. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa nemenin kalian semua beraktivitas di rumah. Ditunggu ya podcast episode berikutnya, yang pastinya nggak akan kalah seru deh sama podcast kali ini. Ya, jangan lupa follow Spotify Artmax Podcast, subscribe juga Artmax Magazine, dan jangan lupa like dan komen.
Jangan lupa juga untuk follow Instagram Artmax di artmaxmax, ARTMAXMAGZ. Stay tuned, stay safe, and stay healthy, guys. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa semua.